Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengucapkan selamat. Sekarang kamu telah menjadi siswa kelas 10 SMA Muhammadiyah 4 Depok. Di kelas 10 ini, kamu akan mempelajari salah satu cabang ilmu sosial, yaitu ekonomi. Nah, di negara kita itu sangat kaya akan sumber dayanya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya tersebut merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Salah satu cara untuk menyukurinya yaitu memanfaatkan sumber daya yang ada dengan bijaksana demi kemakmuran kita semua. Nah, untuk memanfaatkan sumber daya tersebut, kita memerlukan ilmu ekonomi. Pada bab 1 ini, kamu akan mempelajari konsep ilmu ekonomi, dimulai dari pengertian ilmu ekonomi, masalah ekonomi, prinsip ekonomi, pembagian ilmu ekonomi berdasarkan analisisnya, ruang lingkup ilmu ekonomi, serta yang terakhir adalah ekonomi syariah. Kita masuk ke materi yang pertama. Pengertian dan masalah ekonomi. Untuk pengertiannya, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Nah, oikos ini menjadi eko dan nomos ini menjadi nomi. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti peraturan. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Jadi dalam ekonomi kita di sini mempelajari bagaimana sih cara manusia itu memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Nah, untuk masalah ekonomi yang pertama dan yang paling utama itu adalah kelangkaan. Karena kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang kita miliki itu sifatnya terbatas. Jadi masalah ekonomi yang paling utama itu adalah kelangkaan. Kelangkaan terjadi saat jumlah kebutuhan ditambah alat pemenuh kebutuhan dibagi sumber daya. Lalu ada penyebab kelangkaan. Yang pertama ada perbedaan letak geografis, yang kedua ada pertumbuhan penduduk. Nah, dalam pertumbuhan penduduk ini, jika pertumbuhan penduduknya naik, maka kelangkaan yang terjadi akan naik pula. Gitu. Lalu yang ketiga ada kemampuan produksi. Kemampuan produksi ini diibaratkan bahwa seberapa mampunya sih memproduksi barang mentah menjadi barang jadi atau bahan jadi. Yang keempat ada perkembangan teknologi. Nah, di negara kita ini perkembangan teknologinya sudah mumpuni. Lalu yang kelima ada bencana alam. Dalam bencana alam, jika gunung meletus, maka di suatu daerah itu terjadinya kelangkaan air bersih, kelangkaan apapun. Selanjutnya ada skala prioritas. Berdasarkan urgensitasnya atau berdasarkan seberapa prioritasnya ini, kebutuhan dapat dikategorikan sebagai berikut. Oke, yang pertama ada penting dan mendesak. Ada penting dan mendesak. Yang kedua, penting namun kurang mendesak. Penting namun kurang mendesak. Yang ketiga ada kurang penting namun mendesak. Kurang penting namun mendesak. Lalu yang keempat, kurang penting dan kurang mendesak. Jadi skala prioritasnya itu sudah terbagi menjadi 4. Oke, kita masuk ke materi kebutuhan. Kebutuhan, jenis kebutuhan ada manusia,
Manusia untuk mempertahankan eksistensinya, nah, manusia itu membutuhkan kebutuhan makan, kebutuhan dan lain-lain. Untuk mempertahankan eksistensi di sini adalah keberadaan. Bagaimana sih cara manusia itu untuk mempertahankan keberadaannya? Jadi kebutuhan merupakan sesuatu yang memerlukan pemenuhan agar manusia tetap bisa hidup dan menjaga keberadaannya. Ini keberadaan. Wah, susah sekali nyatetnya. Nah, dalam jangka panjang kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas. Tidak terbatas ya. Kalau sumber daya itu sifatnya terbatas. Jadi, masalah ekonomi yang terjadi yang paling utama adalah kelangkaan. Oke, menurut kebutuhan, menurut intensitasnya, ada primer, ada sekunder, ada tersier. Primer apa? Oke, kebutuhan pokok, sekunder kebutuhan tambahan, lalu tersier kebutuhan mewah. Menurut sifat, ada jasmani dan ada rohani. Lalu ada menurut subjek, individu dan kelompok. Lalu yang selanjutnya ada menurut waktu untuk kebutuhan sekarang maupun kebutuhan yang akan datang. Kalau sekarang itu makan, akan datang itu kita harus nabung. Nah, dalam alat pemenuh kebutuhan. Alat pemenuh kebutuhan adalah setiap benda dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Setiap benda dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Alat pemenuh kebutuhan berdasarkan wujud, ada material dan ada imaterial. Lalu hubungan substitusi dan komplementer. Substitusi itu barang tambahan dan komplementer itu substitusi itu barang pengganti. Misalkan beras bisa diganti dengan gandum. Lalu komplementer itu barang tambahannya. Kalau punya HP itu kita harus membutuhkan pulsa. Lalu ada kualitas superior dan inferior. Superior itu mewah nih. Contohnya kayak berlian, inferior itu sendal jepit. Untuk sifatnya, berdasarkan sifatnya, ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Kebutuhan mobil dan ada kebutuhan rumah. Nah, ada berdasarkan cara memperolehnya. Ekonomi, bebas, dan ilit. Ilit sendiri adalah benda yang berguna bila jumlahnya itu mencukupi. Contohnya air dan api. Nah, kalau misalkan air dan api ini jumlahnya berlebihan, maka akan menyebabkan banjir atau kebakaran. Jadi disebutnya adalah illicit goods. Fungsi. Berdasarkan fungsinya, ada berfungsi konsumsi dan ada yang berfungsi produksi atau yang dipakai. Untuk prosesnya ada yang mentah, ada yang setengah jadi, dan ada yang jadi. Oke, kita lanjut. Biaya peluang. Biaya peluang. Definisi biaya peluang. Biaya peluang adalah kesempatan yang hilang karena memilih suatu alternatif dari berbagai pilihan yang tersedia. Jadi dalam biaya peluang ini kita memilih mana sih yang lebih butuh. Misalkan nih, konsep biaya peluang konsumen. Ada ayam, ini ayam atau sosis. Nah, sosis dia dalam ceritanya dalam keadaan lapar dan tidak mempunyai pulsa. Karena untuk mempertahankan eksistensinya, maka dia mementingkan kebutuhan primernya yaitu untuk makan demi mempertahankan hidupnya. Untuk pulsa bisa dibeli di lain waktu. Karena pulsa tidak dipilih, maka pulsa adalah biaya peluangnya. Gitu. Konsep biaya peluang produsen. Untuk meningkatkan produksi sepatu dari 100 ke 150, dari 100 ke 150, produksi baju harus dikorbankan.
dari 200 menjadi 100. Dengan demikian biaya peluangnya adalah 1:2. Nah, dalam konsep biaya peluang produsen ini dia untuk biaya produksinya itu sama. Bagaimana nih cara biaya produksinya sama tetapi barang-barang yang dibutuhkan konsumen itu terpenuhi? Nah, solusinya atau biaya peluangnya adalah mengurangi produksi baju dan menaikkan produksi sepatu. Gitu. Menghitung biaya peluang, cari pilihan yang ditinggalkan dengan nilai tertinggi. Nilai tertinggi ini bisa dengan harga ataupun nilai yang berguna untuk masyarakat. Masalah ekonomi klasik dan modern. Masalah ekonomi klasik. Klasik dulu ya. Produksi. Produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Nah, si produksi ini harus menganalisis nih, apa sih yang dibutuhin sama masyarakat itu. Lalu ada distribusi. Dibutuhkan sarana distribusi yang tepat. Distribusi sendiri artinya menyalurkan barang atau jasa dari tangan produsen sampai ke tangan konsumen. Itu distribusi. Lalu konsumsi. Dapatkah konsumen menjangkau barang-barang dan jasa yang disediakan? Si konsumen ini tergantung dengan si pendistribusi. Nah, si konsumen ini bisa nggak sih nih ngejangkau barang-barang jasa yang disediakan oleh si produsen atau si bagian produksinya gitu. Nah, untuk masalah ekonomi modern, ada what, how, for whom. Nah, what ini barang apa dan berapa banyak barang dan jasa yang akan diproduksikan. Oke, kata kuncinya di sini ya. Lalu how, bagaimana cara membuat barang dan jasa tersebut. Bagaimana? For whom. Setelah sudah memikirkan bagaimana cara membuatnya, maka pertanyaan selanjutnya adalah untuk siapa sih barang dan jasa tersebut diproduksi? Nah, gitu. Jadi bedanya masalah ekonomi klasik dan ekonomi modern itu seperti itu. Selanjutnya ada prinsip dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi, suatu cara bertindak yang berusaha mencapai hasil optimal sebesar mungkin dibandingkan dengan biaya pengorbanan yang dikeluarkan. Atau singkatnya adalah suatu cara bertindak yang berusaha mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan biaya atau pengorbanan seminimal mungkin. Oke, sebagai contoh, penerapan prinsip ekonomi. Misalnya, seorang ibu rumah tangga membeli gula di pasar. Hal itu disebabkan harga gula di pasar lebih murah dibandingkan di pasar swalayan. Sudah jelas ya bahwa si prinsip ekonomi itu dia membutuhkan harga atau pengorbanan yang dikeluarkan itu seminimal mungkin, tetapi mendapatkan barangnya itu sama karena ibu rumah tangga ini memilih membeli di pasar itu lebih murah daripada harga gula di pasar swalayan. Yang kedua ada siswa lebih suka membeli buku-buku pelajaran di koperasi sekolah daripada di toko buku karena membeli di koperasi sekolah memperoleh potongan harga 10%. Sudah jelas bahwa siswa ini memutuskan untuk membeli yang pengorbanannya itu lebih sedikit atau seminimal mungkin. Lalu yang ketiga, seorang produsen lebih memilih bahan baku langsung dari sumbernya. Nah, ini si produsennya ya. Seorang produsen lebih memilih membeli bahan baku langsung dari sumbernya karena lebih murah daripada si produsen ini membeli di distributor. Motif ekonomi. Motif ekonomi ini adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Apa sih alasannya sampai sebegitu
harusnya untuk melakukan tindakan ekonomi. Lalu selanjutnya ada sifat motif ekonomi. Sifat-sifatnya dari motif ekonomi yaitu ada motif intrinsik. Motif intrinsik adalah suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas dorongan diri sendiri. Contohnya adalah kamu lapar, kemudian kamu makan. Nah, di motif intrinsik ini suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas dorongan sendiri. Nggak mungkin kan kamu lapar, tapi kamu harus disuruh sama orang nih. Ya, gitu. Lalu selanjutnya ada motif ekstrinsik. Motif ekstrinsik adalah suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas dorongan lingkungan, yakni dari luar dirinya sendiri. Contohnya adalah kamu membeli seragam sekolah karena aturan sekolah mewajibkan setiap siswa pakai baju seragam. Misalnya kamu dari SMP ke SMA harus mempunyai putih abu-abu ini. Nah, bedanya motif intrinsik dan ekstrinsik itu bisa dilihat dari depannya nih. In itu di dalam atau dari dalam diri sendiri, dan X adalah dari luar. Perlu diingatnya itu aja ya. Oke, kita masuk ke jenis motif ekonomi. Yang pertama ada mencari laba. Laba itu adalah keuntungan. Keuntungan. Oke, keuntungan. Memperoleh kekuasaan, memperoleh penghargaan, lalu ada motif sosial dan memenuhi kebutuhan. Kita lanjut ke pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama itu ada ilmu ekonomi deskriptif. Nah, dalam ekonomi deskriptif ini, bentar. Oke, pembagian ilmu ekonomi. Ibu ulangi ya. Tadi ada error. Oke, jalan kan ini? Pembagian ilmu ekonomi. Ada ilmu ekonomi deskriptif. Di sini menggambarkan kondisi dan fakta-fakta saat terjadi masalah ekonomi. Nah, untuk menggambarkan keadaan ekonomi yang sebenarnya terjadi itu tidaklah mudah karena keadaan ekonomi dipengaruhi atau berkaitan satu dengan yang lainnya. Contoh, kamu ingin mengetahui pengaruh kenaikan harga terhadap kenaikan produksi beras. Hal itu sulit dijelaskan karena kenaikan produksi beras tidak hanya dipengaruhi oleh kenaikan harga saja, tetapi juga dengan iklim, keadaan tanah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan menggunakan kerangka umum yang ada di teori ekonomi untuk menerangkan kejadian-kejadian yang dialami pada ekonomi deskriptif. Nah, terapan ini adalah yang menjelaskan kenapa sih ini bisa terjadi si ilmu ekonomi deskriptif itu, dan di ekonomi terapan ini untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang terjadi gitu. Lalu ada ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi yang menjelaskan mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Dalam ilmu ekonomi teori itu dibagi dua, yaitu ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama, ekonomi mikro secara khusus mempelajari bagian-bagian kecil. Mikro berarti kecil ya, kata kuncinya, atau bersifat individual dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Adapun yang dipelajari pada ekonomi mikro yaitu interaksi di pasar barang, interaksi di pasar faktor produksi, dan perilaku produsen dan konsumen. Maaf ya, itu burungnya lagi berantem apa gimana dah. Oke, ekonomi makro.
ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian dalam ruang lingkup secara menyeluruh dan lebih besar. Nah, makro. Mikro itu kecil dan makro itu besar ruang lingkupnya. Adapun yang dipelajari dari ilmu ekonomi makro yaitu ada perilaku konsumen, perilaku produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Ada motor lewat. Oke, yang kedua ada inflasi dan deflasi. Inflasi dan deflasi ini kalian akan mempelajari di kelas 2. Lalu pertumbuhan output atau barang dan jasa secara keseluruhan. Yang keempat ada pengangguran. Yang kelima ada interaksi dengan perekonomian dunia atau global. Lanjut ke ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah itu bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai dan syariat Islam. Dalam hal ini berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Prinsip ekonomi syariah yang pertama ada keimanan dan takwa. Lalu yang kedua ada memenuhi kebutuhan. Nah, tujuannya adalah kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan spiritual atau keagamaan, serta tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Kalau misalkan ekonomi yang konvensional itu hanya sejahtera di dunia, dan kalau misalkan syariah itu sejahteranya dunia dan akhirat gitu. Untuk pembagian kepemilikan, ini kalian bisa baca sendiri. Yang pertama ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Lalu yang keempat ada pengelolaan kepemilikan. Bagaimana sih pengelolaannya? Harta yang sudah diperoleh dapat dikembangkan dengan cara yang diperbolehkan. Misalnya membuka usaha dan investasi. Namun tidak boleh mengembangkan harta dengan cara menyewakan lahan, judi, dan riba. Jadi dalam misalkan ekonomi syariah ini, misalkan Bank Mandiri Syariah. Nah, ada salah satu orang yang mau minjem nih. Nah, untuk usaha. Nah, usahanya itu harus dijelaskan. Untuk usaha apa sih? Kalau misalkan untuk usaha berdagang, maka dipinjamkan. Tapi jika untuk seperti kayak untuk judi, nah itu tidak boleh, tidak akan dipinjamkan. Oke, sistem kerjasama usaha dengan model syirkah. Model syirkah, sistem kerjasama dengan usaha model syirkah. Nah, model syirkah di sini kalian bisa cari di internet, lalu dicatat. Nah, terus selanjutnya ada tidak boleh membuat barang dan jasa yang diharamkan. Nah, yang kelima ada mata uang berbasis logam. Mata uang berbasis logam. Mata uang yang digunakan berbasis logam mulia seperti emas dan perak. Lalu yang kedua, ekonomi syariah menggunakan satuan dinar atau dirham, itu mata uangnya Arab. 1 dinar 4,25 gram emas dan 1 dinar 2,975 gram perak gitu. Kalau perak ini, kalau emas ini ya. Karakteristiknya menggunakan sistem bagi hasil, menggabungkan antara nilai spiritual dan material, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam, mengaku kepemilikan multijenis. Segala kegiatan terikat akidah, syariah, serta moral, menjaga keseimbangan jasmani dan rohani. Lalu yang terakhir ada memberikan ruang pada negara dan pemerintah, dan melarang praktik riba. Nah, untuk ekonomi syariah ini singkatnya adalah bahwa ekonomi syariah mengharamkan riba. Bedanya dengan ekonomi yang konvensional itu seperti adanya bunga dan tidak adanya bunga. Dalam ekonomi syariah itu tidak mengenal bunga bank, tetapi yang dikenal itu adalah sistem bagi hasilnya antara
bank dan peminjam atau yang nabung. Jadi bagi hasil. Lalu bedanya lagi adalah adanya akad dan tidak adanya akad. Dalam konvensional itu tidak ada akad, tiba-tiba bunganya segini aja gitu. Tetapi kalau misalkan di ekonomi syariah itu adanya akad. Akad itu apa sih namanya, ijab dan qabul, terjadinya transaksi atau terjadinya kegiatan dalam ekonomi syariah ini. Jadi ekonomi syariah itu adanya akad. Persetujuannya itu dari awal, bagaimana bagi hasilnya, bagaimana sistemnya, jadi terjadinya di awal gitu. Oke, sudah selesai ya. Apa namanya, Ibu ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa dicatat di buku. Untuk tugasnya cek di tugas selanjutnya. Oke, Ibu akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.